kita akan menyaksikan bahawa Yahweh tidak terus menjadi Tuhan pembebasan yang kejam dan keras, meskipun mitos itu penting dalam ketiga agama monoteistik. Tampaknya cukup mengherankan bahawa orang Israel kemudian mentransformasinya hingga berbeza sama sekali, menjadi simbol transendensi dan kasih sayang. Namun, kisah pembebasan yang berlumur darah itu terus mengilhami konsepsi yang berbahaya tentang Tuhan dan teologi yang syarat dendam. Kita akan menyaksikan bahawa pada abad ke-7 sebelum Masehi, penulis tradisi Deuteronomis akan menggunakan mitos tua itu untuk mengilustrasikan teologi keterpilihan yang menakutkan. Teologi inilah yang, pada berbagai masa, telah memainkan peran menentukan dalam sejarah ketiga agama itu. Seperti halnya semua gagasan manusia, ide tentang Tuhan bisa dieksploitasi dan disalahgunakan. Mitos tentang umat pilihan atau pilihan Tuhan sering mengilhami teologi kesukuan yang picik sejak era Deuteronomis hingga era fundamentalisme Yahudi, Kristen, dan Muslim yang sedihnya masih menyebar pada masa kita sekarang ini. Namun, Deuteronomis juga melestarikan interpretasi mitos pembebasan yang sama kuat tetapi berpengaruh lebih positif dalam sejarah monoteisme, yakni yang berbicara tentang Tuhan sebagai pembela pihak yang lemah dan tertindas. Dalam ulangan 26, kita menemukan apa yang mungkin merupakan interpretasi awal terhadap kisah pembebasan sebelum dituliskan dalam narasi J dan E. Orang Israel diperintahkan untuk mempersembahkan panen pertama mereka kepada para rahib Yahweh dan memberi penegasan berikut. Bapaku dahulu seorang Aram. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia akan menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat dan lengan yang teracung, dengan besar, dan dengan tanda kedahsyatan yang tanda serta mukjizat-mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini, ke Kanaan, dan memberikan kepada kami tempat ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Tuhan yang telah mengilhami pemberontakan kelompok petani pertama dalam sejarah adalah Tuhan revolusi. Dalam ketiga agama, dia telah mengilhami cita-cita keadilan sosial, meskipun harus dikatakan bahawa orang Yahudi, Kristen, dan Muslim acap gagal meraih cita-cita ini dan bahkan telah mentransformasinya menjadi Tuhan status quo. Orang Israel menyebut Yahweh, Tuhan nenek moyang kami, meskipun tampak bahawa dia merupakan ilah yang berbeza dari El, Tuhan tertinggi Kanaan yang disembah oleh para patriark. Dia mungkin telah menjadi Tuhan orang lain sebelum menjadi Tuhan Israel. Dalam penampakan pertamanya kepada Musa, Yahweh berulang-ulang menegaskan dan dengan panjang lebar bahawa dia benar-benar merupakan Tuhan Abraham, meskipun pada awalnya dia disebut El Shaddai. Penegasan ini mengabadikan gema debat pertama tentang identitas Tuhan Musa. Telah disinggung bahawa Yahweh pada awalnya merupakan dewa para prajurit, dewa gunung berapi, dewa yang disembah di Midian, sebuah kawasan yang kini disebut Yordania. Kita takkan pernah tahu di mana orang Israel menemukan Yahweh, jika dia benar-benar merupakan ilah yang sama sekali baru. Lagi-lagi, ini akan menjadi persoalan yang sangat penting bagi kita pada masa sekarang, tetapi tidak demikian halnya bagi para penulis biblikal. Di zaman antik pagan, dewa-dewa sering digabungkan dan disatukan, atau dewa-dewa di satu kawasan dipandang identik dengan dewa kawasan lain. Yang dapat kita yakini adalah bahawa, apapun sumbernya, peristiwa pembebasan telah membuat Yahweh menjadi Tuhan Israel yang definitif, dan bahawa Musa mampu meyakinkan orang Israel bahawa dia sungguh-sungguh satu dan sama dengan El,
Tuhan yang dicintai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang disebut sebagai teori Midianite, yakni bahawa Yahweh pada dasarnya adalah Tuhan bagi orang-orang Midian, biasanya didiskreditkan pada masa sekarang, tetapi di Midianlah Musa pertama kali melihat Yahweh. Dapat diingat lagi bahawa Musa terpaksa meninggalkan Mesir kerana telah membunuh seorang penduduk Mesir yang didapatinya tengah menyeksa seorang budak berkebangsaan Israel. Musa mencari perlindungan di Midian, lalu menikah di sana. Ketika sedang menggembalakan domba milik mertuanya, dia melihat seberkas cahaya aneh, serumpun semak tampak menyala tapi tidak terbakar. Saat dia mendekat untuk menyelidiki, Yahweh memanggil namanya dan Musa menyahut, "Aku di sini." Jawaban setiap Nabi Israel ketika bertemu muka dengan Tuhan yang menghendaki perhatian dan kesetiaan total. "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu, Musa menutup mukanya, kerana ia takut memandang Allah. Meskipun penegasan yang pertama adalah bahawa Yahweh sesungguhnya merupakan Allah Abraham, ini jelas-jelas merupakan ilah yang sangat berbeza dari yang pernah duduk dan makan bersama Abraham layaknya seorang sahabat. Dia menginspirasikan rasa takut dan mempertegas jarak. Ketika Musa menanyakan nama dan jati dirinya, Yahweh menjawab dengan sebuah permainan kata yang sebagaimana akan kita saksikan, membingungkan para monoteis selama berabad-abad. Alih-alih secara langsung mengungkapkan namanya, dia menjawab, "Aku adalah aku." Apa yang dia maksud? Dia tentunya tidak bermaksud, sebagaimana ditegaskan para filosof kemudian, bahawa dia adalah wujud yang ada dengan sendirinya. Bangsa Ibrani tidak memiliki dimensi metafisikal semacam itu pada tahap ini, dan baru sekitar 2000 tahun kemudian hal itu diperoleh. Tuhan tampaknya memaksudkan sesuatu yang lebih langsung. Ehyeh adalah sebuah idiom Ibrani untuk mengungkapkan kesamaran yang disengaja. Ketika Alkitab menggunakan frasa seperti, "Mereka pergi ke mana mereka pergi," itu artinya, saya sama sekali tidak tahu ke mana mereka pergi. Jadi, ketika Musa bertanya siapa gerangan dia, Tuhan menjawabnya, "Jangan pikirkan siapa aku, atau pikirkan dirimu sendiri." Tak perlu berdiskusi tentang hakikat Tuhan, dan tentunya tak ada upaya untuk memanipulasinya sebagaimana terkadang dilakukan oleh kaum pagan saat mereka menyebut nama-nama Tuhan mereka. Yahweh adalah zat yang mutlak, aku adalah aku. Dia akan menjadi apa yang dia pilih dan tidak memberi jaminan apapun. Dia hanya berjanji bahawa dia akan melibatkan diri dalam sejarah umatnya. Mitos pembebasan memberi bukti meyakinkan, ia mampu membersihkan harapan baru bagi masa depan, bahkan dalam keadaan yang mustahil. Ada harga yang mesti dibayar demi rasa berdaya yang baru ini. Dewa langit yang lama dirasakan telah terlalu jauh dari perhatian manusia. Dan dewa-dewa yang lebih muda, seperti Baal, Marduk, dan Dewi Ibu telah datang mendekati manusia, tetapi Yahweh kembali membuka jurang pemisah antara alam manusia dan Tuhan. Ini diperlihatkan dengan jelas dalam kisah di Gunung Sinai. Ketika tiba di gunung itu, orang-orang diperintahkan untuk menguduskan diri dan mencuci pakaian mereka. Musa bahkan harus memperingatkan orang-orang Israel, "Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapa pun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati." Orang-orang berdiri agak jauh dari kaki gunung, lalu Yahweh turun ke atasnya dalam api dan kabut. Pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, kerana Tuhan turun ke atasnya dalam api.
asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Musa pergi ke puncak gunung itu sendirian dan menerima Taurat. Bukannya mengalami keadaan yang tertib, harmoni dan seimbang, seperti visi kaum pagan tentang pertemuan dengan Tuhan. Taurat kini diturunkan ke bumi dari sebuah ketinggian. Tuhan dalam sejarah dapat mengilhami perhatian yang lebih besar tentang dunia kasar, yang merupakan panggung bagi perbuatannya, tetapi ada pula potensi untuk terasing sepenuhnya dari dunia. Dalam naskah akhir kitab Keluaran, yang ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi, Tuhan dikatakan telah membuat perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai, kejadian yang diperkirakan berlangsung sekitar 1200 sebelum Masehi. Ada perdebatan ilmiah menyangkut hal ini. Beberapa kritikus percaya bahawa perjanjian itu tidak dipandang penting di Israel hingga abad ke-7 sebelum Masehi. Akan tetapi, terlepas dari waktu kejadiannya, gagasan tentang adanya perjanjian itu mengatakan kepada kita bahawa pada saat itu orang Israel belum menjadi monoteis, kerana perjanjian semacam itu hanya bermakna dalam latar politeistik. Orang Israel tidak percaya bahawa Yahweh, Tuhan Sinai, adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi bersumpah dalam perjanjian mereka, bahawa mereka akan mengabaikan semua Tuhan lain dan hanya akan menyembah kepadanya. Sangat sulit menemukan sebuah pernyataan monoteistik dalam keseluruhan Pentateuch. Bahkan, 10 perintah yang diwahyukan di gunung menyiratkan penerimaan keberadaan Tuhan-Tuhan lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Menyembah satu Tuhan merupakan langkah yang belum pernah ada sebelumnya. Firaun Mesir, Akhenaten, telah berupaya untuk menyembah dewa matahari saja dan mengabaikan ilah-ilah tradisional Mesir lainnya, tetapi kebijakannya segera dibalik oleh penerusnya. Mengabaikan sumber potensial mana dianggap sebagai tindakan yang jelas-jelas bodoh. Dan sejarah Israel selanjutnya memperlihatkan bahawa mereka sangat enggan untuk meninggalkan kultus terhadap ilah-ilah lain. Yahweh telah membuktikan keunggulannya dalam perang, tetapi dia bukanlah dewa kesuburan. Ketika bermukim di Kanaan, orang Israel secara instinktif beralih memuja Baal, penguasa Kanaan, yang telah membuat tumbuhnya tanam-tanaman sejak zaman yang tak mungkin lagi dapat diingat. Para nabi mengingatkan agar orang Israel tetap menepati janji, namun sebahagian besar dari mereka terus menyembah Baal, Asyerah dan anak dalam cara tradisional. Alkitab memang menyatakan kepada kita bahawa ketika Musa berada di Gunung Sinai, sebahagian orang kembali kepada agama pagan kuno Kanaan. Mereka membuat patung sapi emas, gambaran tradisional Tuhan El, dan menyelenggarakan ritual kuno di hadapannya. Penempatan insiden ini dalam kesejajaran yang menyolok dengan pewahyuan di Gunung Sinai bisa merupakan upaya para editor Pentateuch untuk menunjukkan adanya perpecahan tajam di Israel. Nabi-nabi seperti Musa menyebarkan agama Yahweh yang mulia, tetapi kebanyakan orang Israel menginginkan ritus-ritus lama dengan visi kesatuan holistik antara dewa-dewa, alam dan manusia. Sungguh pun demikian, orang Israel telah berjanji untuk menjadikan Yahweh satu-satunya Tuhan mereka setelah pembebasan mereka dari Mesir, dan para nabi tentu akan kembali mengingatkan mereka akan perjanjian ini dalam beberapa tahun kemudian. Mereka telah berjanji untuk menyembah Yahweh saja sebagai Elohim mereka, dan sebagai imbalannya, Yahweh berjanji mereka akan dijadikan umat pilihannya yang akan menikmati perlindungan istimewa. Yahweh telah memperingatkan bahawa jika mereka melanggar perjanjian ini, dia akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Bagaimanapun, orang Israel telah menerima perjanjian itu. Dalam kitab Yosua kita temukan apa yang mungkin merupakan naskah awal mengenai penerimaan perjanjian antara Israel dan Tuhannya. Perjanjian itu merupakan fakta formal yang sering digunakan dalam politik Timur Tengah untuk mempersatukan dua pihak.
Susunannya sudah ditetapkan. Naskah perjanjian itu dimulai dengan memperkenalkan raja sebagai mitra yang lebih kuat dan kemudian akan melacak sejarah hubungan antara kedua belah pihak hingga masa sekarang. Pada bahagian akhir, naskah itu menyebutkan ketetapan, syarat-syarat dan hukuman yang akan diberlakukan jika sumpah setia diabaikan. Hal terpenting dalam seluruh perjanjian itu adalah tuntutan atas loyalitas mutlak. Dalam perjanjian abad ke-14 antara Raja Mursilis II dari Hek dan pengikutnya, Dappi Tashat, Raja mengeluarkan tuntutan, jangan berpaling kepada orang lain. Ayah-ayah kalian telah membayar upeti di Mesir. Kalian tidak usah melakukan itu dengan sahabat-sahabatku. Kalian harus bersahabat dan dengan musuh-musuhku kalian harus bermusuhan. Alkitab mengatakan kepada kita bahawa ketika orang Israel telah tiba di Kanaan dan bergabung dengan puak mereka di sana, semua anak keturunan Abraham membuat sumpah setia kepada Yahweh. Upacara tersebut dipimpin oleh pengganti Musa, Yoshua, untuk mewakili Yahweh. Perjanjian itu mengikuti pola tradisional. Yahweh diperkenalkan, pertemuannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub diceritakan kembali, dikisahkan pula tentang peristiwa pembebasan. Akhirnya, Yoshua menetapkan syarat-syarat perjanjian dan menuntut penegasan formal orang Israel yang tengah berkumpul di tempat itu. Oleh sebab itu, takutlah kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Mereka mesti memilih antara Yahweh dan dewa-dewa tradisional Kanaan. Mereka tidak ragu-ragu. Tak ada Allah lain seperti Yahweh. Tidak ada Tuhan lain yang lebih lekat di hati para penyembahnya. Campur tangannya yang kuat dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi telah membuktikan secara amat meyakinkan bahawa Yahweh memenuhi kewajiban sebagai Elohim mereka. Mereka akan menyembah Dia semata dan meninggalkan Tuhan-Tuhan lain. Yoshua memperingatkan mereka bahawa Yahweh sangat pencemburu. Jika mereka melanggar ketentuan dalam perjanjian itu, Dia akan membinasakan mereka. Mereka mengambil sikap teguh, akan memilih Yahweh saja sebagai Elohim mereka. Maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, seru Yoshua, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Alkitab memperlihatkan bahawa orang-orang itu tidak menepati janji. Mereka hanya mengingatnya pada masa-masa perang, ketika mereka membutuhkan kepiawaian perlindungan militer Yahweh, tetapi di masa damai, mereka kembali menyembah Baal, Anat dan Asyera dalam cara lama. Walaupun secara fundamental berbeza dalam bias historisnya, pemujaan kepada Yahweh sering terungkap dalam bentuk paganisme kuno. Ketika Raja Salomo, Nabi Sulaiman, mendirikan kuil untuk Yahweh di Yerusalem, kota yang direbut ayahnya, Daud, dari Yebus, kuil itu ternyata mirip dengan kuil dewa-dewa Kanaan. Bangunan itu terdiri dari 3 ruang persegi 4, yang berpuncak pada ruang kecil berbentuk kubus yang disebut Bait Suci. Di dalam Bait Suci tersimpan tabut perjanjian, sebuah altar yang bisa dibawa-bawa yang selalu menyertai orang Israel pada saat mereka berada di pengungsian. Di dalam kuil terdapat bejana perunggu besar, merepresentasikan Yem, penguasa laut dalam mitos Kanaan, dan 2 tiang tegak setinggi 40 kaki yang menandakan pemujaan kepada Dewi Kesuburan, Asyera. Orang Israel terus menyembah Yahweh di tempat-tempat suci kuno yang mereka warisi dari orang Kanaan di Betel, Silo, Hebron, Bethlehem, dan Dan, yang sering menjadi tempat berlangsungnya upacara-upacara pagan. Kuil itu segera menjadi istimewa meskipun, seperti akan kita saksikan, di sana juga terdapat beberapa aktivitas yang jelas-jelas tidak ortodoks.
Orang Israel mulai menganggap kuil itu sebagai replika istana Yahweh di langit. Mereka juga menyelenggarakan festival tahun baru di musim gugur, dimulai dengan upacara pengorbanan di hari Paskah, disusul oleh syukuran panen Hari Raya Pondok Daun yang merayakan awal tahun tanam. Pernah diperkirakan bahawa sebahagian dari Mazmur merayakan penahbisan Yahweh di kuilnya pada Hari Raya Pondok Daun, yang seperti halnya penahbisan Marduk mengingatkan tentang penaklukannya atas kekacauan. Raja Salomo sendiri adalah seorang sinkretis besar. Dia punya banyak isteri pagan yang menyembah dewa-dewa mereka sendiri dan tetap menjalin hubungan baik dengan tetangga-tetangga pagannya. Selalu ada ancaman bahawa kultus Yahweh akhirnya akan tenggelam oleh paganisme popular. Hal ini menjadi semakin parah selama penggal terakhir abad ke-9. Pada tahun 869 sebelum Masehi, Raja Ahab naik ke tampuk pemerintahan kerajaan Israel di utara. Isterinya, Isabel, anak perempuan Raja Tirus dan Sidon, wilayah yang sekarang disebut Lebanon, adalah seorang pagan yang kukuh dan berusaha agar masyarakat negeri itu menganut agama Baal dan Asyera. Isabel mengutus para rahib Baal, yang segera saja beroleh pengikut dari kalangan warga utara. Orang-orang yang selain pernah dikalahkan oleh Raja Daud, merupakan penganut Yahweh yang setengah hati. Ahab tetap setia kepada Yahweh, tetapi tidak mencoba membatasi dakwah Isabel. Namun, tatkala kekeringan melanda kawasan itu menjelang akhir pemerintahannya, seorang Nabi bernama Elia, yang artinya, Yahweh Allahku, mulai mengembara ke seluruh pelosok negeri, berpakaian mantel bulu dan kain pinggang yang terbuat dari kulit. Dia mengecam ketidaksetiaan kepada Yahweh dan menantang Raja Ahab serta rakyat negeri itu untuk mempersaingkan Yahweh dengan Baal di Gunung Karmel. Di hadapan 450 nabi agama Baal, Elia berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan bercabang hati?" Lalu, dia minta diambilkan 2 ekor lembu jantan, seekor untuk dirinya dan seekor lagi untuk para penyeru agama Baal. Kedua sapi itu akan diletakkan di atas 2 buah altar. Mereka akan berdoa kepada Tuhan masing-masing dan menyaksikan mana di antara keduanya yang mengirim api dari langit untuk menghanguskan apa yang dikorbankan. "Setuju," teriak hadirin. Para Nabi Baal memanggil namanya dari pagi sampai tengah hari, melakukan tarian memutari altar, bersorak, dan melukai diri sendiri dengan pedang dan lembing. Namun, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Elia mencemooh, "Panggillah lebih keras." Teriaknya, "Bukankah dia Allah?" Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur, dan belum terjaga. Tak ada yang terjadi, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kini, tiba giliran Elia. Orang-orang berkerumun mengelilingi altar Yahweh ketika Elia menggali sebuah parit mengitari altar dan mengisinya dengan air untuk membuat api lebih sulit menyala. Kemudian, Elia memanggil Yahweh. Sekonyong-konyong, tentu saja, api menyambar dari langit, menghanguskan altar dan lembu jantan, bahkan mengeringkan air di dalam parit. Orang-orang bersujud, "Yahweh adalah Tuhan," teriak mereka, "Yahweh adalah Tuhan." Namun, Elia bukanlah pemenang yang ramah. "Tangkap nabi-nabi Baal," titahnya. Tak seorang pun dikecualikan, dia giring mereka ke lembah terdekat dan menyembelih mereka di sana. Paganisme biasanya tidak memaksakan dirinya kepada orang lain. Isabel adalah pengecualian yang menarik, sebab senantiasa tersedia ruang bagi Tuhan lain di kuil bersama yang sudah ada. Peristiwa-peristiwa mitis kuno ini memperlihatkan bahawa sejak awal Yahwisme menghendaki tekanan keras dan penyangkalan terhadap kepercayaan lain, sebuah fenomena yang akan kita analisis secara lebih terperinci dalam bab berikutnya. Setelah pembunuhan itu, Elia mendaki ke puncak Gunung Karmel dan duduk berdoa dengan kepala tertunduk di antara kedua lututnya, memerintahkan pelayannya untuk mengamati ke arah laut. Akhirnya, dia menyampaikan berita tentang segumpal awan,
kira-kira seukuran telapak tangan seorang laki-laki yang timbul dari laut. Elia memerintahkannya pergi untuk memperingatkan Raja Ahab agar segera kembali pulang sebelum hujan mencegahnya. Nyaris berbarengan dengan saat dia mengucapkan itu, langit menggelap kerana awan mendung menyelimutinya dan hujan turun sangat deras. Elia bersegera mengikat pinggangnya dan berlari mendahului kencana Ahab. Dengan mengirim hujan, Yahweh telah menyerap fungsi Baal, dewa badai, untuk membuktikan bahawa dia sama efektifnya dalam soal kesuburan mahupun perang. Khawatir akan akibat dari tindakannya melakukan pembunuhan terhadap Nabi-Nabi Baal, Elia mengundurkan diri ke semenanjung Sinai dan berlindung di pegunungan tempat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Di sana dia mengalami teofani yang memanifestasikan spiritualitas baru bagi para pengikut Yahweh. Dia diperintahkan berdiri di celah sebuah batu besar untuk melindungi dirinya dari pengaruh yang suci, maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi, tak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi, tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi, tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Tidak seperti dewa-dewa pagan, Yahweh tidak berada dalam kekuatan alam apapun, tetapi dia ada di dalam alam yang lain. Dia dialami dalam semilir angin yang nyaris tak terasa, dalam paradoks keheningan yang riuh. Kisah Elia mengandung cerita mitos terakhir dari masa silam dalam kitab suci Yahudi. Perubahan sedang bergaung di angkasa sepanjang masa oikumene itu. Periode 800 hingga 200 sebelum Masehi disebut sebagai zaman kapak. Di semua kawasan utama dunia berperadaban, orang-orang menciptakan ideologi baru yang menjadi semakin penting dan menentukan. Sistem-sistem keagamaan baru mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang telah berubah. Untuk beberapa alasan yang tak bisa sepenuhnya kita fahami, semua induk peradaban berkembang menurut garis yang paralel, bahkan ketika tidak terdapat hubungan dagang di antaranya, misalnya antara kawasan China dan Eropah. Ada kemakmuran baru yang membawa pada lahirnya kelas pedagang. Kekuasaan bergeser dari raja dan rahib, kuil dan istana, ke bursa perdagangan. Kemakmuran baru membawa kemajuan intelektual dan kultural selain juga menimbulkan perkembangan kesadaran individual. Ketidakadilan dan eksploitasi menjadi lebih jelas selaras dengan perubahan pesat yang terjadi di kota-kota. Orang-orang mulai menyadari bahawa perilaku mereka sendiri dapat berpengaruh terhadap nasib generasi berikutnya. Setiap kawasan mengembangkan ideologi yang berbeza untuk menghadapi persoalan dan keprihatinan ini, Taoisme dan Konfusianisme di China, Hinduisme dan Buddhisme di India, dan rasionalisme filosofis di Eropah. Timur Tengah tidak menghasilkan solusi yang seragam, tetapi di Iran dan Israel, Nabi-Nabi Zoroaster dan Ibrani secara sendiri-sendiri mengembangkan versi monotisme yang berbeza. Anehnya, gagasan tentang Tuhan, seperti halnya wawasan besar keagamaan lain pada masa itu, berkembang dalam ekonomi pasar dengan semangat kapitalisme agresif. Saya ingin meninjau secara singkat dua perubahan baru ini sebelum melanjutkan pembahasan tentang agama Yahweh yang diperbarui pada bab berikutnya. Pengalaman keagamaan India berkembang menurut garis yang mirip, namun perbezaan penekanannya akan menampakkan karakter dan persoalan khas pandangan ketuhanan orang Israel. Rasionalisme Plato dan Aristoteles juga penting kerana orang Yahudi, Kristen, dan Muslim dipengaruhi pemikiran keduanya, dan mereka berupaya mengadaptasikannya ke dalam pengalaman keagamaan mereka sendiri, meskipun konsep Tuhan Yunani jelas-jelas berbeza dengan konsep yang mereka miliki. Pada abad ke-17 sebelum Masehi, orang Arya dari wilayah yang sekarang disebut Iran, menginvasi lembah Indus dan menaklukkan penduduk aslinya.
Mereka mendesakkan ajaran-ajaran agama mereka, seperti dapat kita lihat terekspresikan dalam kumpulan syair pujian yang kemudian dikenal sebagai Rig Veda. Di sana kita menjumpai konsep tentang banyak Tuhan, mengekspresikan banyak nilai yang sama dengan konsep ketuhanan Timur Tengah dan menghadirkan kekuatan alam sebagai insting yang memiliki daya, kehidupan, dan kepribadian. Namun demikian, tetap ada tanda-tanda bahawa orang mulai melihat Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam itu sebenarnya merupakan manifestasi dari satu ketuhanan absolut yang mentransendensi semuanya. Sebagaimana orang Babilonia, orang Arya cukup menyadari bahawa mitos-mitos mereka bukanlah kisah faktual tentang realitas, melainkan ungkapan misteri yang bahkan para dewa sendiri tidak dapat menjelaskannya secara memadai. Tatkala mereka mencuba membayangkan bagaimana para dewa dan dunia berevolusi dari kekacauan prima, mereka menyimpulkan bahawa tak seorang pun, bahkan tidak juga para dewa, bisa memahami misteri eksistensi. Maka, siapa yang tahu kapan ia terbit, kapan emanasi ini terjadi, apakah Tuhan yang melepaskannya, atau bukan, hanya Dia tertinggi ke langit yang mampu menerawang yang akan tahu, atau mungkin Dia tidak tahu. Agama yang diajarkan Veda tidak berupaya menjelaskan asal-usul kehidupan atau memberi jawaban istimewa terhadap pertanyaan-pertanyaan filosofis. Alih-alih, ia memang telah dirancang untuk membantu manusia memahami kehebatan dan kedahsyatan eksistensi. Ia justru lebih banyak mengemukakan pertanyaan daripada menjawabnya, dengan maksud agar manusia tetap berada dalam sikap takzim. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, ketika J dan E menuliskan kronik mereka, perubahan kondisi sosial dan ekonomi di anak benua India sedang menjadikan Veda tidak lagi relevan. Gagasan para penduduk asli, yang telah tertindas selama beberapa abad setelah invasi orang Arya, kembali muncul ke permukaan dan membawa pada kehausan baru akan agama. Bangkitnya perhatian terhadap karma, faham bahawa nasib seseorang ditentukan oleh perbuatannya sendiri, membuat orang-orang tidak mahu menyalahkan para dewa atas perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab. Semakin kuat kecenderungan untuk memandang para dewa sebagai simbol ketunggalan realitas transenden. Ajaran Veda syarat dengan ritual pengorbanan, namun bangkitnya ketertarikan kepada praktik India kuno. Yoga, iaitu pengekangan daya fikir melalui disiplin konsentrasi khusus, bermakna bahawa orang-orang menjadi tidak puas terhadap suatu agama yang hanya memusatkan perhatian kepada aspek-aspek eksternal. Pengorbanan dan liturgi tidaklah memadai, mereka ingin menemukan makna batin ritus-ritus ini. Kita akan melihat bahawa Nabi-Nabi Israel merasakan ketidakpuasan yang sama. Di India, dewa-dewa tidak lagi dipandang sebagai wujud lain yang berada di luar para penyembahnya, justru manusia yang berusaha memperoleh realisasi kebenaran batiniah. Dewa-dewa tidak lagi penting di India. Selanjutnya mereka digantikan oleh pemuka agama, yang akan dipandang lebih tinggi daripada para dewa. Ini merupakan penegasan kuat tentang nilai kemanusiaan dan keinginan untuk mengendalikan nasib. Ini akan menjadi pandangan keagamaan terbesar di anak benua itu. Agama baru Hinduisme dan Buddhism tidak menyangkal eksistensi para dewa, atau melarang orang untuk menyembahnya. Dalam pandangan mereka, hambatan dan penyangkalan semacam itu akan merusak. Sebagai gantinya, orang Hindu dan Buddha mencari cara baru untuk mentransendensikan para dewa, untuk melampaui mereka. Selama abad ke-8, para pemuka agama mulai mengetengahkan isu-isu ini dalam risalah yang disebut Aranyakas dan Upanishads, yang secara kolektif dikenal sebagai Vedanta penutup Veda. Upanishads terus-menerus muncul sehingga pada akhir abad ke-5 sebelum Masehi, telah terkumpul sebanyak 200 buah. Tidak mungkin melakukan generalisasi terhadap agama yang kita sebut Hinduisme, kerana ia mengelak dari sistem dan menolak kemungkinan bahawa satu tafsiran eksklusif bisa dianggap memadai. Namun, Upanishads telah mengembangkan sebuah konsepsi ketuhanan khas yang melampaui dewa-dewa,
tetapi hadir secara begitu dekat di dalam segala sesuatu. Dalam ajaran Weda, orang mengalami kekuatan suci dalam ritual pengorbanan. Mereka menyebut kekuatan suci ini Brahman. Kasta para rahib, disebut dengan istilah Brahmana, juga diyakini mempunyai kekuatan ini. Karena ritual pengorbanan dipandang sebagai mikrokosmos alam semesta, Brahman lambat laun diartikan sebagai sebuah kekuatan yang menyangga segala sesuatu. Seluruh dunia dipandang sebagai aktivitas ilahi yang menyeruak dari wujud misterius Brahman, yang merupakan makna batin seluruh eksistensi. Upanishads mendorong orang untuk menumbuhkan rasa kehadiran Brahman di dalam segala sesuatu. Ini adalah proses pewahyuan dalam makna harfiahnya, pengungkapan dasar tersembunyi dari seluruh wujud. Segala sesuatu yang terjadi merupakan manifestasi Brahman, pandangan yang benar terletak dalam persepsi kesatuan di balik fenomena yang berbeda. Sebagian Upanishads melihat Brahman sebagai kekuatan pribadi, tetapi sebagian lain melihatnya betul-betul impersonal. Brahman tidak dapat dipanggil dengan kata engkau, ini adalah istilah yang netral, bukan laki-laki atau perempuan, bukan pula dia dialami sebagai kehendak ilahi yang berdaulat. Brahman tidak berbicara kepada manusia. Dia tak dapat bertemu dengan lelaki atau perempuan, dia berada di atas segala aktivitas manusia. Dia juga tidak menanggapi kita dengan secara personal, dosa tidak membuatnya marah, dan dia tidak dapat dikatakan mencintai atau membenci kita. Bersyukur atau memujinya kerana telah menciptakan dunia sama sekali tidak tepat. Kekuatan ilahiyah ini akan betul-betul terasing dari kita seandainya tidak ada fakta bahawa ia melingkupi, menyokong dan mengilhami kita. Teknik-teknik yoga telah membuat orang sadar tentang dunia batin. Disiplin pengaturan postur, cara bernapas, makanan, dan konsentrasi mental ini juga telah berkembang secara mandiri dalam kebudayaan lain, seperti akan kita lihat nanti, dan tampaknya menghasilkan pencerahan serta iluminasi yang telah ditafsirkan secara berbeza-beza, namun alamiah bagi kemanusiaan. Upanishads mengklaim bahawa pengalaman mengenai dimensi baru dari diri ini merupakan kekuatan suci yang sama dengan yang melingkupi seluruh alam. Prinsip abadi yang ada dalam setiap individu disebut Atman. Ini merupakan versi baru visi holistik paganisme kuno, penemuan kembali dalam terma baru satu kehidupan yang ada di dalam dan di luar diri kita yang pada dasarnya bersifat sakral. Chandogya Upanishads menjelaskan hal ini melalui analogi tentang garam. Seorang pemuda bernama Sretaketu telah mempelajari Weda selama 12 tahun dan merasa telah cukup menguasainya. Ayahnya, Udalaka, mengajukan sebuah pertanyaan yang tak bisa dijawabnya. Kemudian, ayahnya mengajarkan tentang kebenaran fundamental yang sama sekali belum diketahuinya. Dia memerintahkan anaknya untuk meletakkan sepotong garam di dalam air dan melaporkan hasilnya pada pagi hari berikutnya. Ketika sang ayah memintanya untuk mengambil garam itu, Sretaketu tidak dapat menemukannya kerana garam itu telah larut semuanya. Udalaka mulai bertanya, mahukah engkau mencicipi bagian ini? Apa rasanya? Katanya, garam. Seperti, cicipilah bagian tengahnya. Seperti apa? Garam. Cicipilah bagian ujungnya. Seperti apa? Garam. Buanglah itu dan mendekatlah kepadaku. Sretaketu melakukan apa yang diperintahkan, namun itu tidak membuat garam menjadi berubah. Ayahnya berkata, anakku, memang benar bahawa engkau tidak bisa melihat wujud ada di sini, namun wujud itu benar-benar ada di sini. Esensi pertama ini dimiliki alam semesta sebagai dirinya, itulah yang nyata, itulah diri, itulah engkau, Sretaketu. Jadi, meskipun kita tidak dapat melihatnya, Brahman melingkupi dunia, dan sebagaimana Atman, abadi dalam diri setiap kita. Atman mencegah pemberhalaan Tuhan, menjadi realitas eksterior di luar sana, proyeksi ketakutan dan keinginan kita sendiri.
Dalam Hinduisme, Tuhan tidak dilihat sebagai sebuah wujud yang ditambahkan ke dunia seperti yang kita ketahui, kerana itu tidak pula identik dengan dunia. Tak bisa kita memahami ini melalui akal semata. Pemahaman ini diwahyukan kepada kita melalui pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dalam kata-kata atau konsep. Brahman adalah apa yang tidak bisa diucapkan dalam kata-kata, tetapi sesuatu yang dengannya kata-kata diucapkan, apa yang tak bisa dipikirkan oleh akal, tetapi sesuatu yang dengannya akal berfikir. Mustahil untuk berbicara kepada Tuhan yang semelekat ini atau berfikir mengenai Dia, menjadikannya objek pikiran semata. Ia adalah realitas yang hanya bisa dicerna dalam puncak perasaan original yang melampaui kesadaran diri. Tuhan datang kepada pikiran orang-orang mengenal Dia melampaui pikiran, bukan kepada yang mereka yang membayangkan Dia bisa diraih oleh pikiran. Dia tidak dikenal oleh kaum cendekia dan dikenal oleh orang sederhana. Dia dikenal di dalam puncak keterjagaan yang membukakan pintu kehidupan abadi. Sebagaimana terhadap dewa-dewa, Nala tidak disangkal tetapi dilampaui. Pengalaman tentang Brahman atau Atman tidak dapat dijelaskan secara rasional, seperti halnya sepenggal musik atau syair. Akal mutlak diperlukan untuk menciptakan karya seni semacam itu dan mengapresiasinya, tetapi ia menawarkan sebuah pengalaman yang melampaui daya otak atau akal murni. Ini juga akan menjadi tema konstan dalam sejarah Tuhan. Cita-cita transendensi personal juga bersemayam di dalam diri yogi, orang yang meninggalkan keluarganya dan melepaskan diri dari keterkaitan dan tanggungjawab sosial demi mencari pencerahan, meletakkan dirinya di dalam realitas wujud yang lain. Sekitar 538 sebelum Masehi, seorang pemuda bernama Siddhartha Gautama juga meninggalkan isterinya yang cantik, putranya, rumahnya yang mewah di Kapilavastu, kira-kira 100 mil ke arah utara Benares, dan menjadi seorang petapa sederhana. Dia terenyak melihat penderitaan manusia dan bermaksud menemukan rahasia untuk mengakhiri nestapa yang dilihatnya ada dalam segala sesuatu di sekelilingnya. Selama 6 tahun, dia duduk di kaki para guru spiritual Hindu dan menjalani tirakat penyangkalan diri yang berat, tetapi tidak banyak membuat kemajuan. Ajaran para guru itu tidak menarik hatinya, dan penyiksaan diri hanya membuatnya lemah. Baru setelah meninggalkan metode-metode ini sama sekali dan mengalami ketidaksadaran, pada suatu malam dia pun mendapatkan pencerahan. Seluruh kosmos bersorak, bumi berguncang, bunga-bunga bertebaran dari langit, angin semerbak berembus, dan para dewa dari berbagai tingkatan langit bersukaria. Kembali, seperti dalam visi pagan, para dewa, alam, dan manusia bersatu dalam simpati. Ada harapan baru untuk membebaskan diri dari penderitaan dan mendapatkan nirvana, akhir semua nestapa. Gautama telah menjadi Buddha yang tercerahkan. Pada mulanya, syaitan mara menggodanya untuk tetap berada di tempat itu dan menikmati anugerah yang baru didapatkannya. Tak ada gunanya upaya menyebarkan berita itu kerana tak seorang pun akan mempercayainya. Namun, dua dewa dari kuil tradisional Mahabrahma dan Sakra, Tuan para Devas datang menemui Buddha dan memintanya untuk menjelaskan metodenya kepada dunia. Buddha setuju dan selama 40 tahun ke depan, dia mengembara ke pelosok India untuk menyampaikan pesannya. Dalam dunia yang penuh derita ini, hanya satu yang tidak berubah. Itulah Dharma, cara hidup yang benar, satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari penderitaan. Ini tak ada hubungannya dengan Tuhan. Secara implisit, Buddha mempercayai eksistensi dewa-dewa sebab mereka merupakan bagian dari latar kulturalnya, namun dia tidak percaya bahawa mereka bermanfaat banyak bagi manusia. Mereka pun terikat dalam realitas penderitaan dan perubahan. Mereka tidak membantunya meraih pencerahan. Mereka terlibat dalam siklus kelahiran kembali sebagaimana makhluk lain, dan akhirnya mereka juga akan sirna. Akan tetapi, pada saat yang krusial dalam kehidupannya seperti ketika dia memutuskan untuk menyebarkan pesannya,
Dia membayangkan para dewa mempengaruhinya dan memainkan peran aktif. Oleh kerana itu, Buddha tidak menyangkal dewa-dewa, tetapi percaya bahawa realitas tertinggi nirvana lebih luhur daripada para dewa. Ketika orang Buddha mengalami kedamaian atau rasa transendensi dalam meditasi, mereka tidak mempercayai bahawa itu berasal dari hubungan dengan wujud yang supranatural. Keadaan seperti itu alamiah bagi kemanusiaan, bisa dicapai oleh setiap orang yang hidup dengan cara yang benar dan mempelajari teknik yoga. Oleh sebab itu, alih-alih bersandar kepada suatu dewa, Buddha mengajak murid-muridnya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika bertemu murid pertamanya di Benares setelah peristiwa pencerahannya, Buddha memaparkan sistemnya yang didasari oleh satu faktor esensial, seluruh eksistensi adalah dukkha. Semuanya terdiri dari penderitaan, seluruh kehidupan adalah suram. Segalanya datang dan pergi dalam perubahan tak bermakna. Tak ada yang mempunyai arti penting yang permanen. Agama dimulai dengan persepsi bahawa ada sesuatu yang salah. Di masa pagan kuno, ada mitos tentang dunia arketipal suci, yang bersesuaian dengan dunia kita dan bisa menanamkan kekuatannya kepada manusia. Buddha mengajarkan bahawa adalah mungkin untuk melepaskan diri dari dukkha melalui cara hidup yang penyayang terhadap sesama makhluk, berbicara dan bertindak lemah lembut, ramah, dan benar, serta menjauhkan diri dari segala obat-obatan atau bahan memabukkan yang bisa mengaburkan pikiran. Buddha tidak mengklaim telah menciptakan sistem ini. Dia bersikeras bahawa dia hanya memperoleh saja, "Aku telah melihat ajaran kuno, sebuah jalan kuno, yang ditelusuri Buddha dari zaman yang lalu." Seperti undang-undang paganisme, Buddhism juga dibatasi oleh struktur eksistensi dasar yang melekat dalam kondisi kehidupan itu sendiri. Ia mempunyai realitas objektif bukan kerana ia dapat diperlihatkan melalui bukti logis, melainkan kerana setiap orang yang secara serius berusaha untuk hidup dengan cara itu akan menemukan bahawa sistem itu ternyata efektif. Keefektifannya, bukan bukti filosofis atau historis, selalu menjadi ciri khas agama yang berhasil. Selama berabad-abad orang Buddha di banyak belahan bumi telah merasakan bahawa gaya hidup ini menghasilkan pengertian tentang makna transendensi. Karma mengikat manusia kepada lingkaran kebangkitan kembali tak berujung dalam rangkaian kehidupan yang syarat derita. Namun, jika mereka mampu mengubah perilaku egois mereka, mereka akan mampu mengubah nasib. Buddha membandingkan proses kelahiran kembali ini dengan api yang menyulut sebuah lampu, yang darinya nyala api lampu kedua berasal, demikian seterusnya hingga nyala itu padam. Jika seseorang masih menyala dengan dosanya pada saat dia mati, maka dia akan menyulut lampu yang lain. Akan tetapi, jika api itu dipadamkan, lingkaran penderitaan akan berhenti dan nirvana akan diperoleh. Nirvana secara harfiah berarti padam atau usai. Ini bukan semata-mata sebuah keadaan negatif. Di kalangan orang Buddha, ia justru memainkan peran yang sebanding dengan Tuhan. Seperti dijelaskan Edward Conze dalam Buddhism, Its Essence and Development, kaum Buddhis sering menggunakan penggambaran teistik untuk menjelaskan nirvana, realitas tertinggi. Kami diajarkan bahawa nirvana itu permanen, stabil, abadi, diam, tak lapuk oleh usia, tak pernah mati, tidak dilahirkan, dan tidak diciptakan, bahawa ia adalah kekuatan, anugerah, dan kebahagiaan, perlindungan yang aman, tempat berteduh, dan tempat dengan rasa aman yang tak terpunahkan. Bahawa ia adalah kebenaran sejati dan realitas tertinggi. Bahawa ia adalah kebaikan, tujuan puncak, dan satu-satunya dambaan kehidupan kita, kedamaian yang abadi, terselubung, dan tak terfahami. Beberapa penganut Buddha mungkin berkeberatan atas pembandingan ini kerana mereka merasa konsep tentang Tuhan begitu terbatas untuk dapat menuangkan konsepsi mereka tentang realitas tertinggi. Umumnya hal ini disebabkan kaum teistik menggunakan kata Tuhan secara terbatas untuk merujuk kepada wujud yang terlalu berbeza dari kita.
Sebagaimana para guru Upanishads, Buddha mengajarkan bahawa nirvana tidak bisa didefinisikan atau didiskusikan seakan-akan ia berbeza dari realitas manusia. Mencapai nirvana tidak sama dengan naik ke langit, seperti yang sering dipahami orang Kristen. Buddha selalu menolak untuk menjawab pertanyaan tentang nirvana atau tentang hal-hal luhur lainnya kerana pertanyaan semacam itu tidak layak dan tidak pantas. Kita tidak bisa mendefinisikan nirvana kerana kata-kata dan konsep kita terbelenggu oleh dunia indriawi dan perubahan. Pengalaman adalah satu-satunya bukti yang terandalkan. Murid-muridnya akan mengetahui bahawa nirvana ada hanya kerana latihan mereka menjalani kehidupan yang baik akan memampukan mereka melihatnya. Wahai para rahib, ada yang tak dilahirkan, tak menjadi, tak diciptakan, tak tersusun. Jika, wahai para rahib, tidak ada yang tak dilahirkan, tak menjadi, tak diciptakan, dan tak tersusun ini, maka tentu tak akan ada jalan keluar bagi menjadi, yang dilahirkan, diciptakan, yang tersusun. Tetapi kerana ada yang tak dilahirkan, yang tak menjadi, yang tak diciptakan, dan yang tak tersusun, maka ada jalan keluar bagi yang dilahirkan, yang menjadi, yang diciptakan, dan yang tersusun. Para rahibnya tidak boleh berspekulasi tentang hakikat nirvana. Yang dapat dilakukan Buddha hanyalah menyediakan bagi mereka rakit yang akan membawa mereka menyeberang ke pantai yang lebih jauh. Ketika ditanya apakah seorang Buddha yang telah mencapai nirvana tetap hidup setelah mati, dia mengabaikan pertanyaan ini kerana menganggapnya tidak layak. Sama tidak layaknya seperti menanyakan ke mana perginya api setelah ia padam. Sama kelirunya mengatakan bahawa seorang Buddha yang hidup dalam nirvana berarti tidak ada. Kata ada tidak berhubungan dengan keadaan apapun yang bisa kita pahami. Kita akan menemukan bahawa selama berabad-abad, orang Yahudi, Kristen, dan Muslim telah memberikan jawaban yang sama terhadap pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Buddha berusaha memperlihatkan bahawa bahasa tidak mampu membahas realitas yang berada di luar jangkauan konsep dan akal. Lagi-lagi, dia tidak menolak akal, tetapi menekankan arti penting pemikiran yang jernih serta akurat dan penggunaan bahasa. Namun akhirnya, dia berpendapat bahawa teologi atau kepercayaan seseorang, seperti ritual yang dijalaninya, tidaklah penting. Hal-hal seperti itu memang menarik, tetapi tidak punya arti final. Satu-satunya yang berharga adalah hidup dengan cara yang baik. Jika ini diupayakan, penganut Buddha akan menemukan bahawa Dharma itu benar, meskipun mereka tidak bisa menyampaikannya dalam ungkapan yang logis. Di sisi lain, orang-orang Yunani amat tertarik kepada logika dan nalar. Plato, tahun 428 hingga 348 sebelum Masehi, selalu menyibukkan diri mengkaji persoalan-persoalan epistemologi dan hakikat kebijaksanaan. Banyak karya awalnya ditujukan sebagai upaya membela Sokrates, yang mendesak orang untuk memperjelas gagasan mereka lewat pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukannya. Akan tetapi, Sokrates dihukum mati pada tahun 399 sebelum Masehi, dengan tuduhan merusak para pemuda dan murtad. Dalam cara yang tidak berbeza dengan yang ditempuh orang India, Plato kecewa terhadap upacara-upacara kuno dan mitos-mitos agama yang menurutnya merendahkan dan tidak layak. Plato juga telah dipengaruhi filosof abad ke-6 sebelum Masehi, Pythagoras yang mungkin sekali telah terpengaruh gagasan-gagasan dari India yang menyebar melalui Persia dan Mesir. Dia juga percaya bahawa jiwa adalah bagian zat ilahi yang terjatuh, tercemar, dan terperangkap dalam tubuh seperti dalam sebuah kuburan dan terhukum untuk menjalani siklus kelahiran kembali yang tiada habisnya. Dia telah menyuarakan pengalaman semua manusia tentang rasa keterasingan di dunia yang tampaknya bukan merupakan unsur sejati kita. Pythagoras mengajarkan bahawa jiwa bisa dibebaskan melalui penyucian ritual yang akan memampukan manusia mencapai harmoni dengan semesta yang teratur.
Plato juga meyakini eksistensi realitas suci dan tak berubah yang melampaui dunia indriawi, bahawa jiwa adalah sepenggal keilahian, unsur yang terlepas darinya, terpenjara dalam tubuh, tetapi mampu meraih kembali status keilahiannya dengan cara penyucian daya nala pikiran. Dalam mitos gua yang popular, Plato melukiskan kegelapan dan keburaman kehidupan manusia di bumi. Manusia hanya mampu melihat bayang-bayang realitas abadi yang terpantul di dinding gua. Namun, lambat laun manusia mampu keluar lalu mencapai pencerahan dan pembebasan dengan melatih pikirannya memperoleh cahaya ilahi. Pada akhir hayatnya, Plato mungkin telah meninggalkan doktrinnya tentang bentuk-bentuk atau ide-ide abadi, tetapi gagasan ini justru menjadi krusial bagi banyak monoteis ketika mereka berupaya mengungkapkan konsepsi ketuhanan mereka. Ide merupakan realitas stabil dan konstan yang bisa dipahami oleh kekuatan nala, juga merupakan realitas yang lebih utuh, permanen, dan efektif dibandingkan dengan fenomena material yang lemah dan selalu berubah yang kita capai lewat indera. Segala yang ada di dunia ini hanyalah pantulan, bagian atau tiruan dari bentuk-bentuk abadi di wilayah ilahi. Ada ide yang selalu bersesuaian dengan setiap konsepsi umum yang kita miliki, seperti cinta, keadilan, dan keindahan. Akan tetapi, yang paling tinggi di antara semua bentuk adalah ide tentang kebaikan. Dengan demikian, Plato telah memberi kerangka filosofis bagi mitos kuno tentang dunia arketipal. Gagasannya tentang keabadian dapat dilihat sebagai versi rasional dari alam suci mitis, yang di dalamnya hal-hal jasadiah menjadi bayang-bayang semata. Dia tidak membahas hakikat Tuhan, tetapi membatasi diri pada alam suci bentuk-bentuk, meski terkadang tampak bahawa keindahan atau kebaikan ideal tidak mewakili suatu realitas puncak. Plato yakin bahawa alam ilahiyah itu statis dan tak berubah. Orang Yunani memandang gerak dan perubahan sebagai ciri realitas inferior, sesuatu yang memiliki identitas sejati selalu sama, dicirikan oleh ketetapan dan ketakberubahan. Dengan demikian, gerak yang paling sempurna adalah gerak melingkar, kerana ia terus-menerus berputar dan kembali ke posisi asalnya. Gerak melingkar benda-benda langit meniru gerakan alam ilahiyah dengan sebaik mungkin. Citra statis alam ilahiyah ini akan berpengaruh sangat besar terhadap orang Yahudi, Kristen, dan Muslim, walaupun hal itu sangat berbeza dengan Tuhan pemberi wahyu, yang selalu aktif, inovatif, dan di dalam Alkitab, bahkan berubah pikiran ketika dia menyesal telah menciptakan manusia dan memutuskan untuk memusnahkan ras manusia dalam peristiwa air bah. Ada aspek mistik Plato yang sangat menyenangkan hati kaum monoteis. Bentuk-bentuk suci Plato bukanlah realitas yang ada di luar sana, melainkan bisa dijumpai di dalam diri. Dalam dialog dramatiknya, Simposium, Plato memperlihatkan betapa kecintaan pada tubuh yang cantik bisa disucikan dan ditransformasikan menjadi kontemplasi ekstatik tentang keindahan ideal. Dalam naskah itu dia membuat Diotima, mentor Sokrates, berbicara bahawa keindahan adalah unik, abadi, dan mutlak, tidak sama dengan apapun yang pernah kita alami di dunia ini. Keindahan ini pertama-tama adalah abadi. Ia tidak pernah diwujudkan mahupun dimatikan. Tak mengalami pasang surut. Kemudian ia bukan indah sebagian dan jelek sebagian. Bukan indah pada satu saat dan jelek pada saat lain. Bukan indah dalam kaitannya dengan hal ini dan jelek dengan hal itu. Tidak beraneka menurut keragaman pemerhatinya. Tidak pula keindahan ini akan tampil di dalam imajinasi seperti kecantikan seraut wajah atau tangan atau sesuatu yang bersifat jasadiah, atau seperti keindahan sebuah pemikiran atau ilmu pengetahuan, atau seperti keindahan yang bersemayam di dalam sesuatu di luar dirinya sendiri, apakah itu makhluk hidup atau bumi atau langit atau apapun lainnya, dia akan melihatnya sebagai yang ada absolut, sendirian di dalam dirinya, unik dan abadi. Pendek kata, gagasannya tentang keindahan memiliki banyak kesamaan dengan apa yang oleh kaum teistik disebut Tuhan.
Meski sedemikian transenden, ide-ide seperti ini dapat dijumpai dalam fikiran manusia. Dalam era moden, kita memandang berfikir sebagai sebuah aktivitas, sebagai sesuatu yang kita kerjakan. Plato menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi pada akal. Objek-objek fikiran merupakan realitas yang aktif di dalam akal manusia yang merenungkannya. Seperti Sokrates, dia memandang pemikiran sebagai proses mengingat kembali pemahaman sesuatu yang pernah kita ketahui, namun telah terlupa. Karena manusia merupakan kesucian yang tercampak, bentuk-bentuk alam ilahiyah ada dalam diri mereka dan bisa disentuh oleh nalar, yang bukan sekadar aktivitas rasional atau otak, melainkan sebuah cerapan intuitif akan realitas abadi yang ada dalam diri kita. Gagasan ini akan sangat berpengaruh terhadap kaum mistik dalam ketiga agama monoteis. Plato percaya bahawa alam semesta pada dasarnya rasional. Ini adalah mitos atau konsepsi imajiner lain tentang realitas. Aristoteles mengambil langkah lebih jauh. Dia adalah orang pertama yang mengapresiasi arti penting penalaran logis, basis semua ilmu pengetahuan, dan yakin bahawa adalah mungkin bagi kita untuk mencapai pengertian tentang alam semesta dengan cara menerapkan metode ini. Selain mengupayakan pemahaman teoretis tentang kebenaran dalam 14 risalah yang dikenal sebagai metafisik, istilah yang diciptakan oleh editornya, yang menempatkan urutan risalah ini sesudah fisik, metafisika, dia juga mempelajari fisika teoretis dan biologi empiris. Meskipun demikian, dia memiliki kesantunan intelektual yang besar, bersikeras bahawa tak seorang pun mampu mencapai konsepsi yang memadai tentang kebenaran, tetapi setiap orang bisa memberikan sumbangsih kecil terhadap pemahaman kolektif manusia. Banyak kontroversi mengenai penilaiannya terhadap karya Plato. Dia tampaknya secara temperamental menentang pandangan Plato mengenai transendensi bentuk-bentuk, menolak gagasan bahawa bentuk-bentuk itu mempunyai eksistensi pendahulu yang independen. Aristoteles berpendapat bahawa bentuk-bentuk itu hanya memiliki realitas sebagaimana keberadaannya di dunia material konkret kita ini. Meski pendekatannya begitu membumi dan perhatiannya besar kepada fakta ilmiah, Aristoteles memiliki pemahaman yang tajam tentang hakikat dan arti penting agama dan mitologi. Dia mengemukakan bahawa orang-orang yang terlibat dalam berbagai misteri agama tidak perlu mempelajari fakta apapun, kecuali mengalami emosi dan disposisi tertentu. Inilah dasar dari teori sastranya yang terkenal bahawa tragedi mengakibatkan purifikasi, katharsis, rasa takut dan iba yang berujung pada pengalaman kelahiran kembali. Tragedi-tragedi Yunani, yang pada awalnya merupakan bagian dari festival keagamaan, tidak mesti menghadirkan kisah faktual peristiwa-peristiwa sejarah, tetapi berupaya mengilhami kebenaran yang lebih serius. Bahkan, sejarah lebih remeh daripada puisi dan mitos, yang satu menghuraikan apa yang telah terjadi, yang lainnya apa yang mungkin terjadi. Karena itu, puisi adalah sesuatu yang lebih serius dan filosofis daripada sejarah, karena puisi berbicara tentang apa yang universal, sedangkan sejarah apa yang partikular. Mungkin atau tidak mungkin ada seorang Achilles atau Oedipus historis, tetapi fakta-fakta kehidupan mereka tidak relevan dengan karakter yang kita saksikan dalam Homer dan Sophocles, yang mengekspresikan kebenaran yang berbeda tetapi lebih mendalam tentang kondisi manusia. Uraian Aristoteles tentang katharsis tragedi merupakan presentasi filosofis atas kebenaran yang telah dipahami homo religiosus secara intuitif, presentasi simbolis, mitikal, dan ritual atas peristiwa-peristiwa yang tak tertanggungkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menebus dan mentransformasikannya menjadi sesuatu yang murni dan bahkan menyenangkan. Gagasan Aristoteles tentang Tuhan berpengaruh besar terhadap monoteis selanjutnya, khususnya terhadap orang Kristen di dunia Barat. Dalam fisik, dia menganalisis hakikat realitas dan struktur serta substansi semesta. Dia mengembangkan apa yang kemudian berkembang menjadi versi filosofis teori emanasi kuno tentang kisah penciptaan,
ada hierarki eksistensi, masing-masing memberi bentuk dan mengubah yang di bawahnya. Akan tetapi, tidak seperti mitos kuno, dalam teori Aristoteles, emanasi semakin melemah ketika semakin jauh dari sumbernya. Pada puncak hierarki ini terdapat penggerak yang tidak digerakkan, yang oleh Aristoteles diidentifikasi sebagai Tuhan. Tuhan ini merupakan wujud murni, dan dengan demikian, abadi, tidak berubah dan spiritual. Tuhan ini adalah akal murni, pada saat yang sama merupakan yang berfikir dan yang dipikirkan sekaligus, terlibat dalam waktu abadi untuk berkontemplasi tentang dirinya sendiri, objek pengetahuan tertinggi. Karena materi tidak abadi dan lemah, tidak ada unsur materi di dalam Tuhan atau tingkat wujud yang lebih tinggi. Penggerak yang tidak digerakkan mengakibatkan semua gerak dan aktivitas di alam semesta, karena setiap pergerakan pastilah mempunyai sebab yang dapat dilacak kembali kepada sumber yang tunggal. Dia mengaktifkan dunia melalui sebuah proses penarikan, karena semua wujud tertarik ke arah wujud itu sendiri. Manusia berada dalam posisi istimewa, jiwa kemanusiaannya mempunyai akal karunia ilahi, yang membuatnya serumpun dengan Tuhan dan ikut ambil bagian dalam hakikat keilahian. Kapasitas akal yang ilahiah ini meletakkannya dalam posisi yang lebih tinggi daripada tumbuhan dan hewan. Akan tetapi, sebagai tubuh dan jiwa, manusia adalah mikrokosmos keseluruhan alam semesta. Dalam dirinya termuat bahan paling dasar dari alam semesta sekaligus akal yang ilahiah. Kewajibannya lah untuk menjadi abadi dan ilahiah dengan cara menyucikan akalnya. Kebijaksanaan merupakan yang tertinggi dari semua kebajikan manusia. Itu diekspresikan dalam kontemplasi tentang kebenaran filosofis yang, seperti dalam konsepsi Plato, membuat kita suci dengan cara meniru aktivitas Tuhan sendiri. Teori tidak diraih melalui logika semata, tetapi merupakan intuisi terlatih yang menghasilkan transendensi diri yang ekstatik. Akan tetapi, sedikit sekali orang yang mampu mencapai kebijaksanaan ini dan kebanyakan hanya dapat mencapai phronesis, melatih firasat dan kecerdasan dalam hidup sehari-hari. Meski dalam sistemnya posisi penggerak yang tidak digerakkan sangatlah penting, Tuhan Aristoteles tidak banyak terkait dengan agama. Tuhan ini tidak menciptakan dunia, karena tindakan itu akan mengakibatkan perubahan dan aktivitas temporal yang tidak sepantasnya. Meskipun segala sesuatu merindukannya, Tuhan ini tetap tidak peduli pada eksistensi alam semesta, karena dia tidak dapat berkontemplasi tentang sesuatu yang lebih rendah daripada dirinya. Dia jelas tidak mengarahkan atau membimbing dunia dan tidak dapat membawa perubahan dalam kehidupan kita, dengan cara apapun. Adalah pertanyaan yang tak terjawab, apakah Tuhan mengetahui keberadaan kosmos ini, yang telah beremanasi darinya sebagai akibat niscaya dari keberadaannya? Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan yang seperti itu secara keseluruhan bersifat periferal. Aristoteles sendiri mungkin telah meninggalkan teologinya di akhir masa hidupnya. Sebagai manusia zaman kapak, dia dan Plato sama-sama menaruh perhatian terhadap kesadaran individual, kehidupan yang baik dan masalah keadilan di masyarakat. Namun, pemikiran mereka bersifat elitis. Dunia bentuk-bentuk murni Plato atau Tuhan Aristoteles yang jauh, hanya dapat menimbulkan sedikit pengaruh bagi kehidupan orang awam, sebuah fakta yang belakangan terpaksa diakui oleh pengagum keduanya dari kalangan Yahudi dan Muslim. Oleh kerana itu, dalam ideologi baru zaman kapak, terdapat kesepakatan umum bahawa kehidupan manusia mengandung unsur transenden yang esensial. Para pemikir terkemuka yang telah kita bahas telah menterjemahkan transendensi ini secara berbeza-beza, tetapi mereka sepakat untuk melihatnya sebagai sesuatu yang krusial bagi perkembangan kaum pria dan wanita menjadi manusia yang utuh. Mereka tidak secara mutlak mencampakkan mitologi-mitologi kuno, tetapi melakukan penafsiran ulang atasnya dan membantu orang-orang untuk bangkit melampauinya. Pada saat yang sama dengan masa terbentuknya ideologi ini,
Nabi-nabi Israel mengembangkan tradisi mereka sendiri untuk menghadapi kondisi yang berubah, hingga Yahweh akhirnya menjadi satu-satunya Tuhan mereka. Akan tetapi, bagaimana Yahweh yang pemarah bisa sesuai dengan visi-visi lain yang luhur ini? Bab kedua, Tuhan yang satu. Pada tahun 742 sebelum Masehi, seorang anggota keluarga kerajaan Yehuda mendapatkan penampakan Yahweh di kuil yang dibangun Raja Salomo di Yerusalem. Masa itu adalah saat-saat sulit bagi bangsa Israel. Raja Uzia mangkat pada tahun itu dan digantikan oleh putranya, Ahaz, yang memerintahkan warganya untuk menyembah dewa-dewa pagan selain Yahweh. Kerajaan Israel di sebelah utara berada dalam keadaan mendekati anarki. Setelah kematian Raja Yerobeam kedua, telah 5 orang raja menduduki takhta dalam selang antara tahun 746 hingga tahun 736 sebelum Masehi. Sementara itu, Tiglat-Pileser ketiga, Raja Asyur, bernafsu betul untuk merebut wilayah Israel, yang ingin dia cakup ke dalam imperiumnya yang meluas. Pada tahun 722, penggantinya, Raja Sargon kedua berhasil menaklukkan kerajaan utara dan mengusir penduduknya. 10 suku di utara Israel dipaksa berasimilasi dan lenyap dari sejarah, sedangkan kerajaan Yehuda yang kecil sibuk mempertahankan diri. Ketika Yesaya berdoa di kuil tak lama setelah wafatnya Raja Uzia, dia barangkali juga tengah dilanda perasaan gundah. Pada saat yang sama dia mungkin juga secara tidak nyaman menyadari ketidaklayakan upacara kuil yang mewah. Meskipun Yesaya merupakan bagian dari kelas penguasa, dia memiliki pandangan demokratis dan populis serta sangat peka terhadap nasib kaum miskin. Tatkala semerbak dupa menyebar di depan bait suci dan darah binatang kurban membasahi tempat itu, Yesaya mungkin mencemaskan bahawa agama Israel telah kehilangan integritas dan makna batinnya. Tiba-tiba dia merasa melihat Yahweh tengah menduduki singgasananya di langit tepat di atas kuil, yang merupakan replika istana langitnya di bumi. Ujung jubah Yahweh memenuhi tempat suci itu dan dia dikawal 2 serafim yang menutupi wajah dengan sayap-sayap mereka. Mereka berteriak satu sama lain, "Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ketika suara keduanya menggema, seluruh kuil bergetar dan dipenuhi asap tebal, mengelilingi Yahweh dengan kabut tak tertembus, mirip awan dan asap yang menyembunyikannya dari pandangan Musa di Gunung Sinai. Ketika kita menggunakan kata kudus, pada masa sekarang, biasanya kita merujukkan artinya kepada suatu keadaan keunggulan moral. Namun, kata bahasa Ibrani kadosh tidak ada kaitannya dengan moralitas semacam itu melainkan berarti keberbedaan, sebuah keterpisahan radikal. Kemunculan Yahweh yang tiba-tiba di Gunung Sinai telah membentuk jurang pemisah yang sekonyong-konyong membentang antara manusia dan alam suci. Kini serafim itu berseru, Yahweh itu berbeda. Berbeda, berbeda. Yesaya telah mengalami perasaan numinous yang pada waktu tertentu menghinggapi manusia dan memenuhi mereka dengan kekaguman serta kegentaran. Dalam karya klasiknya, The Idea of the Holy, Rudolf Otto melukiskan pengalaman tentang realitas transenden yang mencekam ini sebagai Mysterium Terribile et Fascinans. Pengalaman itu terribile kerana biasanya muncul sebagai kejutan dahsyat yang memutuskan kita dari kenormalan yang menyejukkan dan fascinans kerana, anehnya, ia menyimpan pesona yang tak tertahankan. Tak ada yang rasional di dalam pengalaman luar biasa ini, yang oleh Otto diperbandingkan dengan musik atau erotika. Emosi yang ditimbulkannya tidak bisa secara memadai diungkapkan dalam kata-kata maupun konsep. Sesungguhnya, perasaan tentang sesuatu yang sepenuhnya berbeza ini, bahkan tidak dapat dikatakan ada, kerana ia tidak memiliki tempat di dalam skema realitas kita yang normal. Konsep baru tentang Yahweh pada zaman kapak memang masih sebagai dewa para tentara, tetapi tidak lagi semata-mata menjadi dewa perang. Tidak pula sebagai Tuhan kesukuan, yang dengan bergairah mencurahkan seluruh kasihnya kepada Israel,
kemuliaannya tidak lagi terbatas pada tanah yang dijanjikan, tetapi telah melingkupi seluruh bumi. Yesaya bukanlah Buddha yang mengalami pencerahan pembawa ketenteraman dan kedamaian. Dia tidak menjadi guru umat manusia yang disempurnakan. Sebaliknya, dia justru dipenuhi oleh teruk kematian dan menjerit, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun aku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam, Yahweh Sabaoth." Dicengkeram oleh kesucian transenden Yahweh, yang dia ingat hanyalah ketidaklayakan dan ketidaksucian ritualnya sendiri. Tidak seperti Buddha atau seorang yogi, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menyongsong pengalaman ini melalui serangkaian latihan spiritual. Pengalaman itu terjadi padanya secara tiba-tiba dan dia sepenuhnya terkesima oleh pengaruhnya yang meluluhkan. Salah satu serafim terbang ke arahnya dengan membawa bara pijar dan membersihkan bibirnya sehingga dia bisa melafalkan firman Tuhan. Banyak nabi yang tidak bersedia untuk berbicara atas nama Tuhan, atau tidak mampu melakukan hal itu. Ketika Tuhan berseru kepada Musa, prototipe semua nabi, dari semak menyala dan memerintahkannya untuk menjadi utusannya bagi Firaun dan Bani Israel, Musa berkeberatan kerana dia berat mulut dan berat lidah. Tuhan membebaskannya dari satu tugas itu dan mengizinkan saudaranya, Harun, untuk berbicara atas nama Musa. Corak yang lumrah dalam kisah-kisah tentang tugas kenabian ini menyimbolkan sulitnya melafalkan firman Tuhan. Para nabi tidak berhasrat untuk menyiarkan pesan Tuhan dan merasa enggan untuk menjalankan misi yang berat dan melelahkan ini. Dengan demikian, transformasi Tuhan Israel menjadi simbol kekuatan transenden takkan berupa proses yang tenang dan menyejukkan, melainkan syarat penderitaan dan perjuangan. Orang Hindu takkan pernah menggambarkan Brahman sebagai Raja Agung, kerana Tuhan mereka tidak bisa dideskripsikan dalam terma-terma kemanusiaan semacam itu. Kita harus berhati-hati untuk tidak menginterpretasikan kisah tentang pengalaman Yesaya melihat Yahweh secara sangat harfiah. Itu pada hakikatnya merupakan upaya mendeskripsikan sesuatu yang tak terdeskripsikan. Yesaya secara instinktif bersandar kepada tradisi-tradisi mitologis bangsanya untuk menghadirkan kepada pendengarnya beberapa gagasan mengenai apa yang telah terjadi pada dirinya. Mazmur Acap mendeskripsikan Yahweh bertakhta di kuilnya sebagai raja, seperti halnya Baal, Marduk, dan Dagon, dewa-dewa bangsa tetangga mereka yang juga bertakhta sebagai raja di kuil-kuil mereka yang serupa. Namun, di bawah gambaran mitologis ini, suatu konsepsi tentang realitas tertinggi yang agak berbeza mulai muncul di Israel. Pengalaman dengan Tuhan ini merupakan pertemuan dengan seseorang. Meskipun terdapat keberbedaan yang mencolok, Yahweh bisa berbicara dan Yesaya juga bisa menjawab. Lagi-lagi, hal ini nyaris tidak dapat dikonsepsikan oleh para guru Upanishads, kerana ide tentang berdialog atau bertemu dengan Brahman Atman merupakan bentuk antropomorfis yang tidak layak. Yahweh bertanya, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mahu pergi untuk aku?" Dan seperti pendahulunya Musa, Yesaya segera menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Tema pokok visi ini bukanlah untuk mencerahkan Nabi, melainkan memberinya tugas praktis untuk dipikul. Pada dasarnya, Nabi adalah manusia yang bertindak mewakili Tuhan, namun pengalaman transendensi ini tidak berakibat pada penanaman pengetahuan, sebagaimana dalam Buddhism, tetapi pada perbuatan. Nabi tidak disifati oleh iluminasi mistikal, tetapi oleh ketaatan. Sebagaimana dapat diperkirakan, risalah tidak pernah merupakan hal yang mudah. Dengan paradoks tipikal Semitik, Yahweh berfirman kepada Yesaya bahawa manusia tidak akan menerima risalahnya. Dia tidak boleh kecewa jika mereka menolak firman Tuhan. "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan." 700 tahun kemudian,
Yesus akan mengutip kata-kata ini ketika orang menolak mendengarkan risalahnya yang tak kalah keras. Manusia memang tidak bisa menanggung terlalu banyak realitas. Orang Israel pada zaman Yesaya tengah berada di ambang peperangan dan kepunahan, tapi Yahweh tidak menyampaikan pesan yang menggembirakan hati mereka. Kota-kota mereka akan dirusak, perkampungan diporak-porandakan, dan rumah-rumah dikosongkan dari penghuninya. Yesaya sempat menyaksikan kehancuran kerajaan utara pada tahun 722 sebelum Masehi dan deportasi 10 suku Israel Utara. Pada tahun 701, Sanherib menginvasi kerajaan Yehuda bersama sekelompok besar tentara Asyur, mengepung 40 kota dan benteng-bentengnya, menembus pertahanannya, mendeportasikan sekitar 2,000 orang dan memenjarakan Raja Yahudi di Yerusalem bagaikan burung dalam sangkar. Yesaya menjalankan tugas tanpa pamrih untuk memperingatkan umatnya akan terhindarkan ini, petaka yang tak kosong sehingga hampir seluruh negeri menjadi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Tidaklah sulit bagi pengamat politik yang jeli untuk meramalkan malapetaka ini. Apa yang jelas-jelas orisinal dalam risalah Yesaya adalah analisisnya atas situasi itu. Tuhan Musa yang partisan tentu akan mendudukkan Asyur dalam posisi musuh. Tuhan Yesaya memandang Asyur sebagai alatnya. Bukan Sargon II dan Sanherib yang akan mengusir orang Israel ke pengasingan dan meluluh lantakkan negeri. Akan tetapi, Yahweh lah yang akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Ini adalah sebuah tema yang terus muncul dalam risalah Nabi-Nabi zaman kapak. Tuhan Israel pada awalnya telah membedakan dirinya dari dewa-dewa pagan dengan cara menampakkan dirinya dalam peristiwa-peristiwa langsung yang konkret, bukan dalam mitologi dan liturgi. Kini, Nabi-Nabi baru mengajarkan bahawa bencana mahupun kemenangan politik menampakkan Tuhan yang menjadi penguasa dan pemilik sejarah. Semua bangsa berada dalam genggamannya. Asyur pada suatu saat akan tiba pada masa keruntuhannya, hanya kerana para rajanya tidak menyadari bahawa mereka cuma alat di tangan suatu wujud yang lebih besar daripada diri mereka sendiri.